Saudara, bencana mendera tanah Pekalongan. Sejumlah warga di Desa Kasimpar, Kabupaten Pekalongan harus menelan pil pahit di awal tahun ini. Setidaknya 2 rumah rusak berat, sebuah kafe pun luluh lantak, dan 2 jembatan rusak. Lebih dari 22 nyawa melayang akibat bencana longsor. Petugas beserta warga pun berjibaku dengan waktu untuk mencari 4 orang yang dilaporkan hilang. Dan inilah saudara, kondisi sejumlah titik di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, usai longsor menerjang. Bencana longsor menimpa beberapa desa, di antaranya Desa Kasimpar, Yosorejo, Telogo Pakis, Curug Muncar, Songgodadi, dan Kayu Puring. Sejumlah rumah warga tampak rata dengan tanah. Akses jalan terputus akibat longsor. Tidak hanya bangunan saudara, kendaraan pun ikut tersapu ganasnya longsor. Bencana longsor ini terjadi pada Senin malam ketika hujan deras mengguyur wilayah Pekalongan bagian selatan. Semenjak malam itu, evakuasi korban terus dilakukan. Dan hingga Kamis siang, sebanyak 22 orang ditemukan tewas akibat tanah longsor. Pencarian korban tanah longsor dilakukan di tengah medan yang sulit. Selain hujan, akses jalan ke lokasi kejadian pun tertutup material longsor. Sehingga tim SAR gabungan serta relawan harus berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 km. Proses evakuasi korban difokuskan di sejumlah titik, salah satunya adalah lokasi tempat sebuah kafe bernama Alo Cafe Empire. Kafe ini menjadi lokasi yang terdampak parah akibat longsor. Karena saat kejadian diduga banyak orang tengah berteduh di dalam kafe. Mari saudara kita bayangkan bersama bagaimana kafe tersebut menjadi tempat berteduh kala itu. Seperti inilah saudara tampak bangunan kafe, dan tidak hanya indoor, tapi kafe ini juga menyediakan tempat nongkrong dengan konsep outdoor. Dengan demikian, para pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan di Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Tempat ini juga cocok untuk tempat singgah jika sedang bersepeda atau melintasi kawasan Petung Kriono. Dan kemudian Anda dapat melihatnya di layar kaca, saudara. Ini adalah kondisi yang berbalik 180 derajat. Kafe cantik itu seketika rata dengan tanah kala longsor menerjang. Salah seorang pengelola kafe bercerita dirinya tergulung derasnya air bercampur lumpur yang tiba-tiba datang dari arah belakang kafe. Sebelumnya ia sedang menyiapkan makanan untuk pengunjung kafe yang berteduh sambil memesan makanan. Dirinya melihat air bercampur lumpur ini menyumbat saluran air di belakang kafe. Saat akan membersihkan, tiba-tiba ada suara gemuruh yang langsung menerjang kafe beserta orang-orang di dalam kafe ini. Korban yang sempat terbawa material longsoran berhasil selamat setelah menyangkut pada sebuah batu besar yang tak jauh dari kafenya. Cuman karena larinya di persawahan jadinya nggak bisa lolos, tetap kena guling-guling, sempat kelilit kabel juga, terus sadar-sadar udah di balik batu besar. Mas, waktu itu kejadian malam, sore atau seperti apa? Kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib ya. Nah, terus waktu di kafe itu banyak orang berteduh atau? Banyak, soalnya yang di situ tadinya 10 orang, ditambah yang karyawan, yang pengelola kafenya itu sekitar 4 orang. Terus pas saya keluar ada orang nambah ke situ lagi, berombongan pakai mobil. Yang juga selamat dari maut adalah Susanti, seorang warga Desa Kasimpar yang saat itu sempat berteduh di kafe. Perempuan berusia 28 tahun itu mengunjungi kafe pada Senin sore. Ia urung pulang karena hujan deras dan mendengar gemuruh petir. Susanti sempat mendengar suara aliran air yang besar dan melihat genangan air di parkiran kafe yang semakin banyak. Tak lama kemudian, longsor menghantam kafe. Ia sempat berpegangan pada besi dan lari menuju gudang semen material. Di sanalah ia bertemu dengan 5 orang lainnya yang berusaha menyelamatkan diri. Bantuan akhirnya datang setelah 3 hingga 4 jam menanti. Terus
kujang langsung kena longsor. Alhamdulillah tersangkut Pak, saya pegangan besi, saya naik, di situ ada pohon, ada rumput, di situ saya naik berusaha menyelamatkan diri. Ada juga yang selamat, terus ayo menyelamatkan diri. Di samping alo ada seperti kayak gudang, ada semen, apalah material di situ. Yang masih bisa berjalan itu pada menyelamatkan diri ke situ 5 orang. Saudara, salah satu lokasi yang terdampak parah tanah longsor adalah rumah milik Pak Carik atau Sekretaris Desa Kasimpar. Sebelum kejadian, rumah Pak Cari ini dikabarkan menjadi tempat berkumpul sejumlah orang. Rumah itu menjadi tempat berteduh karena dianggap aman dengan lokasi yang jauh dari tebing. Ada pula yang memilih berteduh di rumah Pak Carik karena saat itu hujan deras dan beberapa titik jalan tertutup longsor. Namun saudara, kenyataan berkata lain. Rumah Pak Carik yang sedianya dinilai aman justru ikut terkena longsor pada Senin kala itu. Dan saudara, ini adalah cerita atau visual yang didapat oleh jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga yang akan menggambarkan kepada Anda bagaimana kerusakan yang terjadi di rumah Pak Carik. Saudara, baru saja tadi tim dari gabungan untuk pencarian dan evakuasi ini menemukan beberapa buah BPKB begitu. Setidaknya ada 3 buah BPKB. Sularso lah ini nih kakak saya ini, Pak Cari ini. Dayatsu Sekdes. itu. Iya, Sekdes. Pak Cari. Ini mobil Avanza. Mobil Avanza. Ya, saudara, memang kalau bisa Anda lihat, saya akan menampilkan di belakang saya ini ada sebuah mobil, begitu, Avanza, yang merupakan ini mobil dari Sekretaris Desa Kasimpar, Pak Carik. Ini di depan saya ada beberapa puing-puing kendaraan bermotor. Setidaknya ada 6 buah kendaraan bermotor yang menjadi korban atau sempat tergusur oleh tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, saudara, di mana tepatnya lokasi longsoran tersebut. Di sebelah kiri saya, kalau Anda bisa lihat, ini merupakan titik utama lokasi longsor di Desa Kasimpar. Setidaknya ada beberapa titik, kalau tadi kami bertanya, ada 5 titik di Desa Kasimpar yang diketahui ini terjadi tanah longsor. Sekarang para petugas ini sedang berusaha untuk membersihkan puing-puing yang diduga merupakan bangunan salah satu sekretaris desa di Desa Kasimpar yang diketahui ini dikenal sebagai Pak Carik begitu. Saudara, 3 hari pasca longsor, proses pencarian korban masih difokuskan di area rumah Pak Carik. Hal ini mengingat banyaknya warga yang berteduh di rumah Pak Carik sebelum longsor terjadi, baik yang baru pulang kerja ataupun yang kembali dari kolam pemancingan. Mereka berteduh usai mendengar kabar longsor di atas bukit. Di mana saksi mata juga menyebut kala itu ada sekitar belasan hingga 20 orang yang berteduh di rumah Pak Carik. Hingga saat ini, saudara, seorang remaja yang adalah anak dari Pak Carik belum juga ditemukan. Sekitarnya sih katanya itu ya ada 12-an orang, Mas. Iya. Iya, kan itu dari Doro, terus kan kejebak ada longsoran, nah terus berteduh di tempatnya Pak Sularso. Terus ada lagi yang dalam habis mancing, kan di situ ada mancingan. Terus berteduh di tempatnya Pak Sularso, sekitarnya 12 orang. Saudara, di antara banyak korban longsor ada seorang anak yang masih berusia 5 bulan yang harus ikut meregang nyawa akibat longsor. Korban ditemukan sudah tak bernyawa, tertimbun longsoran rumahnya di Desa Kasimpar. Sebelumnya, saudara, kedua orang tua bayi itu juga ditemukan meninggal dunia. Dan usai ditemukan oleh relawan dan diidentifikasi, jenazah bayi mungil bernama Abian itu
dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Pada hari Rabu kemarin, saudara, jenazah Abian dibawa ke posko lapangan bencana tanah longsor di Desa Kasimpar. Suasana penuh dengan kesedihan langsung menyelimuti seisi tenda. Tangis keluarga pun seketika pecah saat melihat jenazah korban sudah terbungkus oleh kantong jenazah. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mencari korban longsor di Desa Kasimpar, mulai dari TNI, Polri, SAR, BPBD hingga relawan ikut dalam pencarian korban. Mereka dikerahkan ke 3 titik prioritas pencarian, yakni sebuah kafe, rumah, dan aliran sungai. Tim pun harus berjalan kaki sepanjang 5 km agar bisa menembus Desa Kasimpar. Pencarian berpacu dengan kondisi cuaca yang terus berubah. Kabut atau hujan yang turun pada sore hari membuat proses pencarian harus dihentikan sementara. Belum lagi mengenai kondisi lokasi bencana yang curam. Alat berat untuk mempermudah proses pencarian korban juga sulit diturunkan sebab lokasi kejadian masih rawan longsor. Hari kedua longsor, alat berat baru mulai membuka akses jalan ke lokasi bencana. Pembukaan akses jalan agar relawan ini bisa menembus titik longsor. Ke lokasi bencana longsor tercatat ada 3 titik jalan yang tertimbun tanah sehingga perlu pembersihan terlebih dahulu agar tim gabungan bisa ke titik lokasi. Bahwa tadi dengan Pak Gubernur, Pak Pangdam langsung melihat ya lokasi yang betul-betul terdampak. Memang dari longsoran dari atas itu sangat besar sehingga jalan terputus, sehingga praktis radius 500 meter di situ saat ini tidak bisa dilalui dengan jalan kaki, baru bisa karena roda 2 pun nggak bisa. Ini programnya sekarang sedang dilaksanakan pembersihan dan ternyata yang korban masih 7 yang masih belum ditemukan tuh di situ, ya, sehingga ini juga menghambat daripada tim evakuasi untuk menemukan. Tetapi ini kan baru hari kedua. Hari ini sudah berhasil ditemukan 3 jenazah. Saya optimis ini masih ada waktu 5 hari ke depan. Tadi kita ada rapat koordinasi membentuk Satgas 600 orang gabungan Basarnas, TNI, Polri, BNPB, BPBD gabung mencari. Itu target awal kita supaya sisa korban yang masih belum ditemukan ini betul-betul bisa ditemukan. Total korban meninggal akibat longsor kini telah mencapai 22 orang. Proses pencarian korban terus dilakukan meski berpacu dengan waktu. Namun, masih besar harapan keluarga bahwa korban hilang akan segera ditemukan. Kami akan kembali usai jeda saudara dengan informasi lain, yakni mengenai seorang pengendara mobil yang mengancam petugas SPBU dengan senjata api agar mobilnya bisa diisi pertalite.